salam sehat untuk kita semua, terkhususnya teman-teman OMK se-Indonesia. Kembali lagi bersama kami mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang dalam katekese Minggu Prapaskah yang keempat dengan tema menggerakkan solidaritas hidup yang dinamis. Selamat menyaksikan. Salve. Baik, selamat pagi untuk kita semua, terkhususnya untuk teman-teman OMK yang ada di rumah maupun di mana saja mereka berada. Hari ini kita kembali berkumpul di sini dalam katekese pertemuan yang keempat dengan subtema menggerakkan solidaritas hidup yang dinamis. Tujuan dari katekese ini yaitu yang pertama, menyadari efek negatif dari kemajuan teknologi yang tidak terkendali saat ini dan telah mengaburkan tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, membangun kembali keselarasan hidup dalam hubungan sosial yang rukun, bersaudara, dan dinamis. Baik teman-teman, dewasa ini kehidupan manusia semakin bercorak individualistik, yakni mementingkan kebutuhan diri sendiri tanpa menghiraukan kehadiran orang lain. Kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, membawa manusia ke dalam lingkaran kesendirian dan tenggelam dalam dunia digital tanpa terganggu oleh kehadiran orang lain. Artinya, dengan hadirnya teknologi komunikasi sekarang ini, kita lebih banyak menghabiskan waktu kita dengan duduk sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Sehingga, sesuai tema kita sekarang yang hidup di generasi digital ini, kita dituntun untuk mengetahui bagaimana kita bisa membuka diri untuk lebih menyalurkan hal-hal baik kepada semua orang, walaupun hanya melalui media, seperti yang disampaikan pada pesan Natal 2021 oleh Uskup Monsinyur Petrus Turang, yaitu mengajak kita kawannya untuk terus berjalan bersama dalam menemukan keutuhan penghayatan dan pengalaman iman dalam hidup menggereja dan masyarakat. Ditambah lagi dengan hadirnya COVID-19, di mana kita harus selalu jaga jarak, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai orang muda Katolik pantas mengembangkan hati nurani untuk saling toleransi, untuk menyatukan kembali hidup yang mulai renggang dengan cara berbuat baik kepada semua orang, walaupun hanya melalui media. Oleh karena itu, kita harus lebih beradaptasi dengan setiap orang, apalagi kondisi sekarang ini sudah new normal. Berarti kita harus menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar mengubah perilaku kita menjadi yang lebih baik, tetapi tetap harus mentaati protokol kesehatan. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan katekese ini, kita berhimpun lagi dalam kegiatan katekese minggu terakhir, yaitu dengan subtema yang akan kita dalami, menggerakkan solidaritas hidup yang dinamis. Jadi subtema ini cukup menarik di tengah menguatnya semangat individualistik dan keterbatasan hidup yang semakin nyata akibat pandemik yang berkepanjangan. Maka dari situ mari kita siapkan diri kita untuk mengikuti proses katekese ini demi memperkuat kembali komitmen iman untuk solider dalam kondisi hidup apapun. Kita awali dengan sebuah lagu. Budilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan,
Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan berahmat ini. Kami boleh duduk bersama untuk saling berbagi pengalaman iman. Kami mohon sertailah kami dalam proses katekese ini, agar kami semakin mampu menemukan pesan-pesan sabda yang menguatkan kami untuk semakin bersaudara dan rukun. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendalami subtema ini dengan terang sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Saya ulangi lagi, Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Saya minta kita baca bersama-sama. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama Sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik teman-teman, setelah kita membaca Injil tadi, ada beberapa pertanyaan penuntun untuk kita. Yang pertama, apa peran ibu-ibu dalam cerita Injil Lukas tadi? Mungkin dari teman-teman yang di sini ada yang mau menjawab? Baik, saya. Peran ibu-ibu dalam Injil Lukas tadi yaitu perempuan-perempuan itu melayani Yesus. Lebih jelasnya kita lihat pada ayat yang ketiga yang berbunyi, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Terima kasih. Jadi baik. Pertanyaan yang kedua, sudahkah kita ikut menggerakkan solidaritas hidup yang dinamis dalam perjalanan bersama kita? Baik, sudah, tapi akhir-akhir ini karena masa pandemi sehingga interaksi kita itu dibatasi. Sekian. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab. Jadi kita telah mengetahui bersama. Sekarang saya minta kita untuk lebih melihat lagi kenyataan hidup yang sekarang sedang terjadi. Kemajuan teknologi tidak dengan sendirinya memberikan dampak positif dalam perjalanan bersama. Kemajuan teknologi membawa serta tantangan dan menghadirkan aneka perubahan dalam komunikasi manusiawi. Ada kecenderungan untuk hanya berada dalam lingkungan digital dan memberi jarak serta menciptakan jurang pemisah dalam relasi sosial antar manusia. Jadi seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa masing-masing orang sibuk dengan dunianya. Belum lagi pandemi COVID-19 membatasi jalinan komunikasi dan perjumpaan antar manusia, semakin menguatkan semangat kebersamaan dan persaudaraan kita. Bahkan relasi antar manusia kemudian semakin dibatasi dalam kelompok-kelompok yang kian meruncing keterpecahan relasi manusiawi. Misalnya, mungkin sekarang kita berkumpul hanya karena kesamaan, hanya karena hobi yang sama, suku yang sama, maupun agama yang sama. Oleh sebab itu, setelah kita melihat kenyataan hidup di sini, mungkin dari teman-teman ada yang mempunyai pengalaman yang bisa diseringkan bersama-sama dengan kita tentang bagaimana pandangan terhadap fenomena sosial di tengah kemajuan teknologi dan pandemi COVID-19
serta dampak nyata apa yang dirasakan dari berkembangnya fenomena ini serta apa yang harus dilakukan. Baik, saya berikan waktu kepada teman-teman yang di sini. Ya, jadi baik teman-teman, setelah kita melihat kenyataan hidup yang kita alami sekarang, mungkin ada beberapa pertanyaan penonton di sini yang bisa membantu teman-teman maupun membantu kita semua di sini untuk melihat kembali pengalaman kita yang sudah terjadi terhadap tentang pandangan dan fenomena sosial di tengah kemajuan teknologi dan pandemi. Jadi, saya meminta kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin men-sharingkan pengalamannya, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya. Dari saya melihat dari tema yang kita sedang bahas, saya mengambil pengalaman yang sudah terjadi di mana waktu semester yang lalu, semester 1, perkuliahan secara online. Hal tersebut membuat kita antara mahasiswa kurang bersosialisasi, kita kurang mengenal karena baru awal masuk kampus, dan juga beberapa kesulitan yaitu saat perkuliahan online, mungkin banyak teman-teman yang belum memiliki handphone ataupun sudah memiliki tetapi jaringan kami tidak bisa, sehingga dalam perkuliahan itu sering kami alpa dan tidak masuk. Hal itu membuat saya sendiri, mungkin dari teman-teman juga merasa kecewa karena tidak mengikuti perkuliahan. Hal tersebut bisa membuat nilai saya atau perkembangan belajar saya kurang bagus. Mungkin hanya itu. Terima kasih. 3. Baik, terima kasih kepada teman Elma yang sudah men-sharingkan pengalamannya. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman di sini yang ingin men-sharingkan pengalamannya. Dari teman-teman cowok mungkin, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, dari saya, dari fasilitator mengatakan dari saya, baik, terima kasih. Beranjak dari tema yang tadi telah kita bahas, saya memiliki satu pengalaman kecil, ya, di mana di masa saya SMP kelas 3, di mana pada waktu itu ada satu game yang lagi viral, yaitu Free Fire dan PUBG. Kehadiran game itu membuat kami tidak lagi berkumpul bersama untuk berdoa begitu. Biasa kami berdoa begitu. Padahal kehadiran game itu membuat kami tidak berkumpul lagi. Masing-masing sibuk dengan main game dan kami tidak berdoa. Dan pada saat itu saya mengajak teman saya mengajak kita nih harus buat kesepakatan supaya tidak bermain game lagi. Kita harus berkumpul bersama untuk berdoa. Game nih kita kasih kurang-kurang. Dari situ kami beberapa teman, gamenya tidak terlalu lagi, dan kami selalu berkumpul bersama dan berdoa. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, kepada teman-teman yang sudah men-sharingkan pengalamannya, itu adalah pengalaman mereka dan mungkin kita semua yang ada di sini juga merasakannya. Jadi kehidupan digital sekarang dan juga pengaruh COVID-19 menyebabkan kurangnya komunikasi secara langsung antar pribadi, kelompok, dan sesama. Sehingga kita harus dituntut untuk selalu jaga jarak dan tidak boleh berkumpul, sehingga semakin menghambat komunikasi kita terhadap satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk membangun kembali kehidupan dinamis dan juga kebersamaan dalam berkomunikasi kita, maka kita sebagai OMK harus hidup bersolidaritas dengan orang-orang di sekitar kita agar semuanya kembali dalam keadaan yang baik. Baik teman-teman, marilah kita sampaikan wujud niat dan harapan hati kita kepada Tuhan.
Bagi para pemimpin gereja, ya Allah Bapa, kami mohon berkatilah para pemimpin gereja agar mereka selalu setia dalam melayani umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petinggi-petinggi negara, ya Bapa, curahkanlah roh kebijaksanaan-Mu atas para petinggi-petinggi negara agar dalam memimpin negara dan masyarakat mereka dapat bersikap solidaritas tanpa mementingkan kepentingan pribadi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang muda Katolik, ya Allah Bapa, kami mohon berkat-Mu senantiasa selalu membimbing kami agar kami selalu solider terhadap sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam katekese ini, semoga kami semua selalu tergerak hati untuk melakukan hal-hal yang baik bersama keluarga dan semua orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita belajar untuk tidak menjadi pribadi yang egois. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa dan permohonan hati kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri katekese kita hari ini, mari kita bersama-sama merencanakan aksi nyata apa yang akan kita lakukan sesuai dengan tema tadi. Mungkin dari teman-teman, saya persilakan. Dari saya, baik, dengan kita melihat situasi dan keadaan sekarang ini, alangkah baiknya kita beli masker lalu bagi-bagi di tempat-tempat umum seperti di pasar. Ya baik teman-teman, kita tentukan sudah kapan dan hari apa kita buat, terus kepada siapa kita buat. Dari saya, soal waktu dan tempatnya ini kita kembali dan kita tentukan bersama. Jadi baik teman-teman, kita sudah mendengarkan bersama usul dari teman kita Putra. Kita sepakat bersama kapan kita buat aksi nyata tersebut. Mungkin dari saya sebaiknya kita lakukan aksi nyata kita tuh pada hari Jumat pagi, karena Jumat pagi itu kita tidak ada pekerjaan. Apakah dari teman-teman setuju atau bagaimana? Setuju. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Jadi seperti apa yang sudah kita sepakati bersama bahwa hari Jumat pagi kita akan mengadakan aksi nyata kita, yakni membagi-bagi masker di jalan umum. Baik teman-teman, demikian katekese kita pada pertemuan keempat ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Cinta, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama proses katekese ini. Kami menyadari bahwa kami belum menunjukkan sikap solider yang benar dan adil dalam hidup kami, karena lebih sering mengutamakan kepentingan kami sendiri. Kami mohon, baruilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami belajar menjadi pribadi yang solider, lebih peduli, dan lebih rela berbagi dalam perjalanan bersama kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada bakti nomor 378. Tuhan, Dikau naungan hidupku, indahkan doaku. Bila hati mengharap padamu, limpah
Halo teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan video katekese kami. Dan kami semua mengucapkan limpah terima kasih. Bye.